Kalau digugat rakyat bisa pura-pura tuli, kalau gugatan satu ini bakal didengar nggak sih? Biarlah hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Berisik! Berisik! Balik lagi di Mading Animasi bareng gua BM si karakter magang. Gimana kabarnya guys? Baik, apalagi beberapa hari ini tuh rasanya tentram banget. Kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Iya kan? Jadi setelah minggu kemarin yang penuh tegang dan duka ya guys, kayaknya lini masih kali ini bakal gua mulai dulu nih sama info-info yang like dulu. Di lini game pas banget ada event baru Steam di bulan September ini buat lu yang seneng banget game berbau jurig-jurigan yang namanya The Hungry Ghost Festival 2025. Dari info yang gue dapat dari penyelenggaranya, Southeast Asian Game, event yang dimulai dari tanggal 6 sampai 13 September ini bakal nunjukin berbagai game horror terbaru dan pastinya bikin berinding dari berbagai developer indie di seluruh dunia, khususnya Asia Tenggara. Buat konteks, Steam Event itu kayak acara khusus buat ngedisplay beberapa game pilihan sama berbagai diskon dan demo game menarik sesuai tema dan genre yang ditentuin eventnya. Contohnya kayak event ini yang make tema festival hantu lapar yang sering diadain tiap tanggal 6 September buat ngasih penghormatan ke jurig dan leluhur yang gentayangan di dunia manusia dan lagi kelaparan atau ngedatengin keluarganya. Dan pas banget, festival adat Tionghoa ini jadi kesempatan developer sama para gamers buat saling share opini dan karya game horror mereka yang udah alpha atau masih tahap demo. Oh iya, mengutip buku Tantang Sutarma, maksudnya dari info akun officialnya, selain display dan promo berbagai game horror yang bikin ngiler, ternyata event ini juga bakal diramein sama berbagai konten kreator yang bakal nge-streaming berbagai game horror pilihan guys. Ayo, siapa yang bakal nonton Oshinya main game-game hantu? Nah, kalau kalian tertarik dan pengen banget tahu game-game horror baru apa nih yang bakal di-display, kunjungin aja eventnya di Steam tanggal 6 sampai 13 September, guys. Next topic yang gak disangka-sangka, ternyata ada sequel baru nih dari kasus Merah Putih One for All. More on that after this info. Bikin animasi 3D yang natural dan fluid kayak gini atau gini, kalian bisa mulai dari gini, terus diginiin, abis itu gini, cepetan ya, ribet. Oke deh, tapi bingung buat mulai dari mana? Mading Animasi punya kelas basic 3D animation yang cocok banget buat pemula. Gak pernah ngedesain atau megang blender? Gak perlu minder. Kamu juga bakal dibimbing sama kakak mentor yang ramah banget. Cukup dengan 1.750.000 aja, ditutorin full sama mentor berpengalaman sampai paham banget. Yuk. Padahal baru aja gue bahas nih soal film animasi yang, kalau diinget lagi tuh jadi males gue. Nggak disangka-sangka, ternyata yang punya asetnya bersuara lagi guys. Jadi setelah beberapa minggu pertimbangan dan klarifikasi soal model 3D yang sayangnya dipakai tanpa izin dan komisi, Junaid Miran selaku yang punya aset akhirnya berniat buat ngegugat kreator Merah Putih One for All. Lah, kok niat doang sih? Kalau kata Apoy Hutagawal tuh istilahnya gini guys. Kalau lu lihat video terbaru yang diupload tanggal 1 September kemarin, 3D animator asal Pakistan ini bilang kalau emang udah niat buat tuntut per Vicky, khususnya soal penggunaan aset dia. Apalagi dia nyebut kalau selama beberapa minggu sejak ketahuan Merah Putih One for All pakai asetnya, banyak banget tuh DM dari netizen kita yang ngirim pesan support sama nyaranin buat nuntut per Vicky. Tapi yang namanya nuntut ya, gak sesimpel tukang nagih yang getek-getek rumah orang. Soalnya dia bilang buat nyawa pengacara, administrasi, sampai perjalanan antar negara pastinya mehong. Apalagi dengan status dia yang seniman independen atau freelance. Yang ada kalau modal nekat doang malah boncos di jalan. Beda cerita kalau dia studio gede yang bisa nuntut sana sini meski belum banyak bukti. Makanya buat ngelancarin niatnya, Miran sampai bikin diskon khusus buat ngejual aset 3D-nya ke publik, terutama orang Indonesia buat modalin tuntutan dia. Kalau lu lihat di Patreon-nya, 10 aset ini berisi karakter Jaden. Bukan yang ono. Nah, yang ini dengan baju adat dan formal khas Indo. Dan ini dia jual dengan harga banting meja, guys. Maksudnya dari $50 banting harga jadi $5 atau 75.000 doang. Ini mah bukan harga miring lagi, vertikal. And seperti halnya komisi-komisi lain, karakter yang udah dibeli bisa dipakai tuh buat berbagai kebutuhan. Jadi buat komersil juga bebas dan legal, nggak kayak yang no.
Targetnya sih, kalau sudah sampai 1000 komisi, dia bakal ngegas nih kasus. Apalagi katanya udah disiapin berkas-berkasnya tuh. Tapi pas awal-awal dia upload dan ngasih info tersebut, gue sebenarnya ada sedikit skeptis lah. Apa ini beneran atau cuma gerakan kosong kayak kasus-kasus crowdfunding yang sebelum-sebelumnya terjadi? Dan sebelum gue beres ngedit di video, di hari Jumat kemarin, Junaid Miran ngasih follow up soal tuntutannya. Ternyata nih, Bintang Takari selaku animator Merah Putih One for All nge-reach out dia di kolom komentar. Kalau dilihat dari kolom komentar video yang udah Miran take down, Bintang bilang kalau dia udah beli semua asetnya dan janji bakal nge-kredit semua karya Junaid Miran di project-project mendatang. And dari tanggapan Miran yang bilang kalau ini bukan soal uang dan janji hasil donasi yang bakal dia balikin ke semua donatur, kelihatan lah kalau kasus ini udah tamat. Dadah, balik. Abangnya mau bubar, mau mantau yang di DPR dulu. Itu dia 2 info singkat yang gua bawain dari info soal game sampai kasus tuntutan Junaid Miran. Dan sebelum gua tutup, mari kita heningkan diri sejenak dan mohon kirim doa terbaik kalian buat para korban meninggal dari peristiwa 25 Agustus sampai 2 September kemarin. Afan Kurniawan, Andika Lutfi Falah, Reza Sendi Pratama, Sumari, Saiful Akbar, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Rusmadiansyah, Iko Julian Junior, dan Septinus Sesa. Semoga kalian ditempatkan di sisi terbaik, yaitu di sampingnya. Amin. Sekian Lini Masih kali ini, jangan lupa like, subscribe, sama ikutin terus konten Maring Animasi lainnya. Gue BM, pamit dulu. Bye.